Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang, kisah nyata teman-teman sekalian, dia lihat Hajar Aswad melampaui batasnya. Dia ucapkan kalimat tidak layak. Dia mengatakan, kenapa Hajar Aswad seperti jamban ya bentuknya. Dia bahasa begitu. Dia pulang ke Indonesia, di Jakarta tinggal orang itu teman-teman sekalian. Allah alam masih hidup sekarang atau tidak. Tapi ini kisah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Orangnya ada. Pulang dari sana, dia kena penyakit teman-teman, selalu pusing kepalanya. Dan akan hilang pusingnya kalau cium jamban. Iya, ini nyata ini. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ini mulut ini diam. Jangan banyak ngomong. Ngomong yang penting saja, yang bermanfaat. Kalau menghina orang, jatuhin orang lain, apalagi sampai melampaui batas, sudahlah. Dan setiap orang minta maaf, rangkul langsung, iya, merendah. Sudahlah, selesai, clear. Pintu syaitan akan tertutup dengan itu. Begitu pula dengan hewan. Manusia tidak boleh disiksa, begitu juga dengan hewan. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat melihat seekor keledai yang ditato dengan besi panas di wajahnya. Maka dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Libas wa Zina, kata Nabi SAW, la'anallahu man wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang menatonya di wajahnya. Maksudnya adalah orang yang sengaja mencap wajah hewan itu dengan besi yang panas. Ini biasanya orang melakukan perbuatan ini untuk memberikan cap. Misalnya cap apa namanya di peternakan dan seterusnya. Ini hanya menyiksa hewan itu. Menyiksa hewan itu. Dan kita tahu juga dalam masalah jihad, pesan-pesan Nabi SAW kepada para mujahidin, kalau kalian sedang beristirahat, maka berikanlah kesempatan istirahat pada kuda-kuda itu. Semua kuda-kuda harus diturunkan pelananya, ya, diberikan waktu istirahat, diberikan minum, diberikan makan. Itu termasuk adab, dan itu ibadah. Hadis yang terakhir adalah sabda Nabi SAW, sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, dan ini disebutkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Iman. Dan Imam Az-Zahabi menyepakati mengatakan hadis ini hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Barang siapa yang membunuh seseorang yang mendapat janji perlindungan atau suaka tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Padahal sesungguhnya wanginya dapat tercium dari sejauh perjalanan 500 tahun. Yang dimaksud dengan orang yang dapat mu'ahada, orang yang dapat naungan, ada namanya kafir, itu namanya kita Hindu, namanya kita Buddha. Nggak boleh karena ini kafir lalu kita ambil buahnya, kita tabrak pagarnya, apalah, matikan listriknya, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh ya? Nah, tidak boleh. Jadi kita harus berbuat baik, karena ada orang kafir yang butuh dakwah, ada orang kafir yang butuh perang. Orang kafir yang butuh dakwah semua zimmi. Semua orang kafir yang tidak buat masalah. Jangan diganggu, udah biarin aja. Dan tidak ada konsep dalam Islam, kalau Islam sudah berkuasa atau kita ada tentram aman, kecuali konsepnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita ekspansi Islam nih, kita nyerang sebuah wilayah, masuk, menang, tawarkan Islam, mereka nolak, tawarkan jizya, upeti kalau mereka nolak kita perangin. Begitu kita menang, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh membakar, nggak boleh mutilasi, nggak boleh segala macam larangan. Dan kalau sudah berkuasa, maka semua dibiarkan, tapi hukum Islam yang berlaku. Dan konsep setelah itu, kau masuk Islam atau saya bunuh, enggak. Tapi la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Makanya Umar bin Khattab tidak merusak gereja Muhammad Al-Fatih pada saat menentukan Bizantium. Gerejanya banyak sekali, dibiarkan saja. Ada yang diganti jadi masjid, ada yang tetap dibiarkan gereja. Dan sampai sekarang masih ada peninggalannya. Dan seperti itulah. Jadi tidak ada sama sekali gangguan dalam Islam. Nah, ada orang kafir yang memang diperangi, yaitu kafir harbi, keluar seperti orang-orang musyrik Mekah, keluar ke Uhud, keluar ke Badar, memang pakai baju perang, mau berperang, maka Nabi SAW hadapi dengan peperangan, gitu kan? Itu lain lagi. Maka ini hukum sendiri, ada hukum muharibin, ada hukum zimmi. Maka siapa yang coba-coba mengganggu zimmi dari kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu seorang zimmi, aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Dakwahi mereka, bukan dimusuhi, gitu kan? Dan kita tidak boleh mendukung ibadahnya, tapi boleh kita membantu apa saja selain ibadah. Seperti sekarang berkenaan dengan Natal, jangan ucapin selamat Natal, nggak boleh, haram, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jangan bilang selamat Natal. Kenapa? Karena selamat Natal berarti selamat Allah punya anak.
Hah? Kita konsepnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bisa. Kalau dia bilang selamat hari raya, wajar. Selamat Allah itu Esa ya, karena kita konsepnya Allah itu Esa, benar itu. Jadi nggak boleh kita ucapkan, wajar itu. Tapi selain daripada itu, orang tua yang kafir, keluarga, kita boleh bakti. Kerabat yang kafir, kita boleh silaturahim. Tetangga kita non muslim, kita boleh berbuat baik. Orang yang susah boleh kita bantu. Yang penting jangan masuk ke ranah ibadahnya mereka. Karena ini konsepnya lakum dinukum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح